Hai guys, balik lagi dengan aku Nancy di channel aku Bio Nancy. Teng tong teng tong. Selamat tahun baru dan juga selamat Natal sebelumnya untuk kalian semua yang lagi di Indonesia atau yang lagi di luar sama kayak aku. Jangan sedih karena aku tahu banget kalau momen-momen liburan seperti sekarang ini, tahun baru lah, Natal lah, atau nanti upcoming Paskah, belum lagi nanti Lebaran, nanini nanana. Kalau lagi di negeri orang atau lagi merantau dan sendiri, memang itu yang paling berat. Dan homesick itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Sesimpel nasi telur dadar buatan mama, atau sesimpel papa yang setiap pagi bilang pagi boru, atau sesimpel suara abang ketoprak yang lewat pakai gerobak, teng 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 teng, neng ketoprak ketoprak. Itu semuanya bisa menjadi alasan kalian nangis di masa-masa liburan. Percayalah, kalian gak lebay, itu normal dan aku pun mengalaminya. Suamiku sendiri kadang-kadang berusaha gitu menolong kalau aku lagi homesick. Misalnya dia berusaha untuk masakin Indomie, atau dia berusaha misalnya kalau aku lagi sakit berusaha untuk ngekerokin aku, akhirnya malah punggungku pegel-pegelnya bukan pegel-pegel enak, pegel-pegel sakit karena dia nggak ngerti caranya ngerokin. But anyway, yang terhitung itu usahanya. Nah, kalian gak usah khawatir. Di video kali ini aku akan bantu kalian dan kita sama-sama menemukan apa aja yang bisa kita lakukan supaya homesick kita pas lagi masa liburan ini bisa teratasi. Yuk ikutin terus. Pertama-tama, menurut aku dan pengalaman aku sendiri adalah akui perasaan kalian kalau kalian itu sedang homesick. Gak usah memungkiri atau melarikan diri dari kenyataan tersebut, karena ya nggak apa-apa gitu, namanya juga masih manusiawi. Nah, kalian bisa dengan cara misalnya kalian teks orang tua atau kalian teks teman-teman terdekat kalian, bilang kalau kalian rindu sama mereka, atau misalnya kalian juga bisa untuk misalnya video call mereka, atau bisa juga sesimpel kayak kalian going out sama teman-teman kalian di sini dan juga bilang aja gue homesick, temenin yuk, kayak gitu. Intinya kalau kalian lagi homesick itu berusaha untuk aware, sadar, dan juga untuk melakukan sesuatu mengenai hal itu. Jangan sendirian di rumah jadinya depresi gitu. Ya intinya going out dan juga ngobrol sama orang, oke? Karena salah satu alasan kenapa banyak jujur waktu aku di Thailand, teman-teman Chinese aku atau misalnya teman-teman luar negeri bukan dari Indonesia gitu ya, mereka kelihatannya tuh sangat sangat tertutup gitu. Nah, maksud aku tertutup tapi lama-lama jadi depresi, sayang. Kalian juga lihat kan banyak kayak kasus waktu aku di UI. Aku bukan anak UI, aku anak politik UI, tapi waktu di kosannya aku itu ada banyak anak-anak UI yang dari luar negeri, misalnya dari Korea atau dari Rusia atau dari mana-mana. Ya mereka depresi, akhirnya gantung diri atau bunuh diri atau gimana-gimana. Jadi tolong dihindari untuk menutup diri di saat lagi homesick. Tapi akuilah dan ngobrol sama orang, oke? Terus buat tradisi baru. Nah, ini gimana maksudnya? Semua tanggal besar di dalam setahun ini yang paling aku benci itu adalah ulang tahun aku. Kenapa? Karena ketika kalian di negeri orang dan kalian berulang tahun, akan banyak orang yang gak tahu kalau kalian ulang tahun. Dan mereka semua akan memperlakukan kayak hari ulang tahun kalian itu kayak hari biasa aja. Dan itu sucks. Aku ingat waktu di Thailand, hampir ada 3 tahun ulang tahunku yang berjalan, dan yang 2 kali pertama itu aku cuma bisa nangis ngurung diri di kamar. Waktu aku di Hong Kong, aku juga nangis ngurung diri di kamar. Walaupun orang tua aku telepon, walaupun sahabat-sahabatku di Indonesia telepon, ngingetin, ngucapin, tapi tetap I feel alone and I feel sucks.
Dan itu sangat-sangat traumatized. Kayak aku bener-bener benci hari ulang tahun aku. Nah, tapi tahun terakhir aku di Thailand, aku mau bikin tradisi, yaitu setiap ulang tahunku aku keluar beli bunga, beli coklat, dan beli kue tulisannya happy birthday. Dan aku niup dan aku doll up, kayak make up gitu, dan aku pergi ke restoran sendiri dengan atau tanpa temen atau tanpa orang lain. Karena menurut aku bukan alasan ketika orang-orang gak tahu ulang tahunku dan aku lagi sendiri, jadi aku jadi sedih. Nah, jadi kalian juga bisa membuat tradisi baru gitu. Kayak aku sama Anthony, kayak Natal aku mau mulai melakukan tradisi untuk ke gereja pagi-pagi. Atau misalnya tahun baru ini aku juga mau ngajakin Anthony untuk berdoa bareng pagi-pagi. Jadi memang harus dibuat tradisi baru supaya tradisi yang lama itu bukannya dilupakan, tapi tidak menjadi fokus utama ketika tidak bisa dilaksanakan. Karena ada tradisi yang baru yang bisa difokuskan, ngerti nggak? Yang ketiga adalah fokus dengan hal positif. Ini lumayan susah sih ya kalau aku boleh jujur. Kenapa susah? Karena kalau kita lagi sedih atau kita lagi merasa negatif gitu ya, untuk menemukan hal positif itu butuh usaha dan juga kemampuan dan keinginan yang besar. Saran aku adalah ketika aku maksudnya masukan dari aku yang biasanya berfungsi atau membantu aku pas lagi homesick adalah masak masakan Indonesia. Kenapa begitu? Karena gini, bentar ya guys. Karena gini, sesimpel kayak berusaha untuk masak masakan yang terdekat di hati kalian supaya fokus kalian to this moment itu cuman sama makanan ini, ngerti gak? Kayak aku itu yang paling membuat aku homesicknya kabur pergi jauh-jauh adalah Indomie rebus. Indomie rebus pakai telur, udah itu doang. Kalau ada cabe lebih lagi mantap. Nah, kalian boleh tuh nemuin kayak makanan yang paling simple bisa kalian masak, yang menjadi di mental kalian itu ketika kalian homesick makan itu semuanya oke gitu, ngerti nggak? It's okay, it's gonna be okay. Jadi sebenarnya lebih ke main games sih, tapi ya it works for me. Oke guys, kalian kalau misalnya ada masukan mengenai cara untuk menghadapi homesick, monggo komen di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang lagi di luar negeri atau lagi di luar kota, lagi jauh sama keluarga atau pasangan atau lagi LDRan, bon courage, kalian bisa melalui ini semua. Aku berdoa supaya kalian semua selalu punya semangat dan selalu dalam kondisi yang sehat di hati, di kepala, dan juga di pikiran. Oke? Bizu, jangan lupa subscribe dan juga likes dan juga komen. Dan please guys, masa iya sih aku harus joget-joget biar FYP atau biar famous? Oke guys, bizu.